Oke, next di sini saya akan menjelaskan lagi tentang argumen ya, susunan dari argumen yang akan disampaikan dalam debat untuk first, second maupun third speaker. Jadi ada yang pertama itu assertions, itu berisi kalimat pernyataan dari argumen yang akan disampaikan. Lalu ada reasoning. Kalau assertion ini lebih kepada pernyataan kalian approve or disapprove, agree or disagree with the motions gitu ya. Kalian kayak stand untuk motion kalian sendiri. Lalu ada reasoning. Di sini alasan yang mendukung pernyataan argumen kalian. Alasannya kenapa? Jadi ada poin-poin alasan yang menunjukkan kenapa kalian setuju atau tidak setuju dengan mosi tersebut. Lalu ada evidence, nah ini tadi bukti-bukti yang kalian dapatkan dari studi kasus, dari mencari informasi melalui internet gitu ya. Lalu ada link back, mengaitkan kembali dengan pokok bahasan atau timeline-nya. Nah di sini ada contoh dari argumen, example-nya. Dalam mosi, this house believes that the China should abolish one child policy ya. Untuk tim afirmatif dari first speaker. Nah, jadi mosi ini percaya bahwa Cina itu harusnya melarang kebijakan memiliki satu anak gitu ya. Di Cina itu memang kebijakannya hanya memiliki satu anak karena ketika itu mereka sedang meledakan baby boomers gitu ya. Jadi banyak bayi-bayi yang lahir sehingga meningkatkan jumlah populasi di sana. Lalu mereka mengeluarkan kebijakan seperti ini. Nah, bagaimana sih argumen yang dibawakan dari first speaker? Dan ini ada contohnya ya. Saya bacakan secara singkat saja, nanti kalian bisa pause videonya dan baca lagi. Good morning, ladies and gentlemen, the member of this house. Good morning, Mr. Blah 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 as the chairman and as the timekeeper. Thank you for the opportunity that has given to us. Today we are going to deliver you our speech. First, let me introduce our team. Jadi di sini dia introduce dulu timnya, nama-namanya, first, second speaker. Next dia baru masuk ke reasons ya, assertionnya ya. I would like to give our motion today. Our motion is this house believes that the China should abolish one child policy. From that motions, we will give our timeline that we as the affirmative team, mereka memberikan timeline-nya, absolutely agree that the government should abolish one child policy in China. Jadi timeline ini sih mereka benar-benar setuju dengan adanya kebijakan ini gitu. We will also give the parameter. Jadi our parameter is that we just talk about economy and social. Jadi kalau sebelumnya saya belum pernah kasih tahu ya. Parameter ini semacam kayak batasan dari topik tersebut. Jadi kalau misalnya di sini mereka memberikan parameter tentang ekonomi dan sosial, maka dia akan dibahas di debat ini hanya tentang ekonomi dan sosial gitu. Tidak merembet ke pendidikan, tidak merembet ke hal-hal lainnya di China, tapi they just talk about economy and social aspect. Next, ladies and gentlemen, I would like to give our argument. Nah, baru mereka masuk ke argumen mereka. We know that dates and births are happening as long as the earth exists. In 1970, around 30 point billions people live in China and country with around 880 million people. Di sini mereka kasih fact gitu ya, kayak kasih bukan fact sih, semacam kayak background kenapa sih jadi ada kebijakan ini gitu. Terus I will tell you from the social point of view, according to Chinese Ministry of Health. Nah di sini mereka juga ngasih ada evidence-nya, masih ada link back-nya yang berkaitan dengan latar belakang kenapa hal ini terjadi. Why did it happen? It is because China's government check on their citizens periodically. If they find out there are women who pregnant and already have child, they will abort them. Jadi kalau dulu itu ada regulasi bahwa kalau misalnya mereka ketemu sama wanita yang hamil dan sudah punya anak, mereka akan mengaborsinya gitu ya, yang masih hamil gitu. Ladies and gentlemen, my opinion is based on one main argument that one child policy in China is very inhuman because there are a lot of violations. There are also imbalance of men and women ratio. Parents will choose a son instead of a daughter because a son will inherit the father's family's name and man has more job opportunity than a woman. Ini masih semacam backgroundnya ya. Dan inilah alasan dia yang memaparkan bahwa kenapa dia tidak setuju dengan mosi ini. Dia setuju dengan mosi ini bahwa harus menghapuskan kebijakan memiliki satu anak itu gitu. Dan one child policy is also make another problem violating women's right by doing abortion, homicide, and also prostitutions in China. This is all what I can tell. Thank you. Jadi contoh argumen yang simple ya.